Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Kompetensi dasar 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikator 3.9.1 menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 3.9.2 menganalisis tokoh utama dan tokoh tambahan yang terdapat pada teks fiksi. 9.1 menunjukkan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan. 4.9.2 merepresentasikan hasil identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan yang terdapat pada cerita fiksi secara lisan. Tujuan memahami pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan cerita fiksi. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui unsur-unsur cerita fiksi. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri cerita fiksi. Perhatikan cerita berikut ini. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri pun sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran, semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata warna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Lalu, di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya cerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat yang hadir, turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tak disangka, air mata yang ditumpahkan ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau warna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, daun itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berikut? 2. Di mana raja melakukan pertapaan? 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi.
Cerita fiksi menurut Krishnarsanti adalah sebuah rekaan atau khayalan pengarang dan isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya cerita fiksi adalah sebuah khayalan yang mengisahkan cerita berdasarkan khayalan dan proses imajinasi si pengarang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri cerita fiksi. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diperoleh oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa yang tidak baku. Dalam cerita fiksi terdapat beberapa unsur-unsur dalam cerita. 1. Tokoh. Tokoh adalah perilaku cerita atau suatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. 2. Tema. Tema adalah dasar cerita atau suatu cerita yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 3. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. 4. Latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Latar waktu. 2. Latar tempat. 3. Latar suasana. 5. Amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Perhatikan contoh cerita fiksi berikut ini yang berjudul Burung Merpati Putih dan Semut. Pada suatu hari, hiduplah seekor burung merpati putih yang tinggal di pohon tidak jauh dari perdesaan. Burung merpati putih tersebut hendak terbang untuk menikmati udara di pagi hari. Tak lama kemudian, burung merpati putih tersebut terdengar suara meminta tolong. Tolong, tolong. Naiklah di daun yang aku jatuhkan, semut. Tanpa berpikir panjang, burung merpati putih tersebut menolong semut dengan cara menjatuhkan daun yang ada di pohon. Terima kasih merpati putih. Iya, sama-sama semut. Dan semut tersebut selamat. Beberapa hari kemudian, di mana seekor semut melihat keberadaan pemburu burung yang sedang mengincar burung merpati putih tersebut. Tidak, merpati putih sedang bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Aku harus menggigit kaki pemburu itu agar panah itu meleset. Tanpa berpikir panjang, semut tersebut berjalan menuju kaki si pemburu untuk menggigit kakinya. Sakit. Hewan apa yang menggigit kakiku? Oh, tidak, ada pemburu sedang mengincarku. Aku harus segera pergi dari sini. Merpati putih tersebut mengetahui keberadaan si pemburu. Kemudian, setelah mengetahui jika si semut telah menyelamatkannya, merpati tersebut mengucapkan terima kasih kepada semut. Terima kasih semut, kau telah menyelamatkanku dari pemburu itu. Iya, sama-sama merpati putih. Kita harus saling menolong. Semut dan merpati tersebut menjadi teman. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Apabila tidak ada, kita lanjut sesi tanya jawab. Tanya jawab. 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? 2. Bagaimanakah ciri-ciri cerita fiksi? 3. Apa sajakah unsur-unsur dalam cerita fiksi? Bagi yang bisa menjawab, dipersilakan untuk mengangkat tangannya.
Sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.